Selamat pagi, salam sehat. Saya Roslina Utasoyet dari Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Kali ini saya akan memperagakan perawatan metode kanguru. Perawatan metode kanguru merupakan kontak kulit ke kulit dini, berkepanjangan dan berkesinambungan antara ibu atau penggantinya dan bayi, baik di rumah sakit dan setelah pulang, dengan dukungan posisi, pemberian makan, idealnya ASI eksklusif, pencegahan serta tata laksana infeksi dan kesulitan bernapas. PMK sebagai alat transportasi. PMK bisa dilakukan oleh ibu bayi atau penggantinya ayah. Alasan kita memperkenalkan perawatan metode kanguru adalah yang pertama, menjamin keselamatan bayi lewat kontak kulit ke kulit dengan ibu atau penggantinya ayah. Yang kedua, menjamin kebutuhan nutrisi dengan mendorong ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin dan secara eksklusif, atau pilihan lainnya sesuai dengan kondisi ibu. Yang ketiga, mencegah infeksi selama dalam perawatan, terutama sebelum bayi dipulangkan. Ibu dan keluarga diberikan petunjuk kehigienisan, bagaimana mengenali tanda infeksi apabila bayi sakit, dan pentingnya mencari pertolongan pertama. Yang keempat, mempercepat pemulangan bayi dengan follow up apabila bayi mampu menyusu dan tumbuh dengan baik. Follow up rutin sangat diperlukan. Kriteria PMK dibagi dua, yaitu kriteria bayi dan ibu. Untuk kriteria bayi sendiri, yang pertama, semua bayi BBLR dengan hemodinamik stabil. Yang kedua, bayi dengan berat badan lahir lebih dari 1.800 gram, biasanya stabil dimulai segera setelah lahir. Yang ketiga, berat badan lahir dengan 1.200 sampai 1.799 gram, mungkin perlu memastikan stabilitas lebih dahulu. Yang keempat, berat badan lahir kurang dari 1.200 gram, mungkin diperlukan waktu beberapa hari atau minggu untuk stabilitas. Untuk kriteria ibu sendiri, yang pertama ada kemauan, yang kedua kesehatan umum dan nutrisi yang adekuat, yang ketiga higienis yang baik, yang keempat dukungan keluarga, dan yang kelima adalah dukungan dari masyarakat. Menerangkan kepada ibu dan keluarga manfaat dari PMK. Yang pertama, yang pasti meningkatkan ketahanan hidup. Yang kedua, pemberian ASI menjadi lebih lama. Yang ketiga, kontrol suhu secara efektif dan aman dengan memperpanjang kontak kulit dengan kulit, menurunkan resiko terjadinya hipotermi. Yang keempat, mengurangi infeksi di rumah sakit dan setelah keluar rumah sakit. Yang kelima, pertumbuhan yang lebih baik. Yang keenam, keluar rumah sakit lebih awal dengan melanjutkan PMK di rumah. Yang ketujuh, mengurangi stres pada ibu, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kekuatan ikatan antara ibu dan bayi. Monitoring yang diperlukan selama PMK adalah tanda-tanda vital, saturasi oksigen, dan berat badan lahir. Selama PMK, nilai tanda-tanda vital sebelum, selama, dan setelah PMK, nilai saturasi di awal PMK, dan jika dicurigai sakit. Berikutnya, monitor suhu tiap shift sampai 3 hari stabil, selanjutnya sekali sehari. Lalu monitoring berat badan tiap hari sampai 3 hari setelah berat badan naik, selanjutnya sebanyak 3 kali per minggu. Tata laksanaan PMK yang perlu diperkenalkan kepada ibu adalah ibu harus diajarkan mengenal berbagai tanda bahaya dan pertolongan pertama yang dapat dilakukan oleh ibu. Yang pertama, apnu selama 20 detik. Rangsang bayi, mengusap punggungnya agar bayi bisa bernapas kembali. Sulit bernapas, cek posisi bayi. Bayi terabaimin atau hipotermi, cek posisi bayi dan beri ekstra selimut. Tidak mau bangun untuk minum, bangunkan bayi, terutama ketika bayi dalam kondisi tidur yang tidak nyenyak. Diare, periksa konsistensi feses, tetap berikan ASI. Lalu kulit menjadi kering, tetap berikan ASI. Apabila pertolongan pertama tidak berhasil, anjurkan ibu untuk mencari pertolongan kepada tenaga kesehatan. Berikut peragaan untuk PMK. Ibu, perkenalkan saya Suster Roslina, Ibu. Kali ini saya perawat jaga yang jaga diri bayi dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang nanti ya Bu. Sekarang saya akan memperkenalkan kepada Ibu perawatan metode kanguru. Apa sih Bu perawatan metode kanguru itu? Nah, kebetulan Dede kan berat badannya 1.900 gram. Jadi kalau bayi normal itu berat badannya harus di atas 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram.
Nah, DD 1900 termasuk golongan bayi berat badan lahir rendah atau BBLR. Jadi kita butuh nih DD tetap hangat. Makanya saya akan memperkenalkan kepada ibu perawatan metode Kamburu. Apa sih keuntungannya? Keuntungan dari PMK sendiri itu Bu, yang pasti pemberian ASI jadi lebih lama, lalu kontrol suhu secara efektif dan aman, mengurangi infeksi di rumah sakit, pertumbuhan DD akan lebih baik, keluar dari rumah sakit juga akan lebih cepat. Lalu yang pasti Bu, biasanya kalau ibu sama bayi sudah dekat, biasanya akan mengurangi stres pada ibu ya, meningkatkan kepercayaan diri ibu, meningkatkan kekuatan ibu, ikatan batin antara ibu dan bayi. Mungkin ibu boleh tanda tangan persetujuan metode Kamburu. Tapi sebelumnya saya bertanya sama ibu sudah siap diajarkan untuk metode Kamburu? Sudah siap ya? Ibu boleh tanda tangan surat persetujuannya. Sebelumnya saya minta ibu untuk cuci tangan dulu ya Bu, sebelum kita melakukan metode Kamburunya. Setelah kita memberikan pengenalan tentang perawatan metode Kamburu kepada ibu dan ibu menyetujui untuk melakukan metode Kamburu, anjurkan tadi ibu untuk membersihkan tangan terlebih dahulu, lalu kemudian pastikan suhu bayi dan kondisi bayi dalam keadaan stabil sebelum dilakukan perawatan metode Kamburu. Pastikan suhu bayi normal di atas 36,5 derajat Celcius. Yang perlu disiapkan dalam perawatan metode Kamburu adalah kain panjang serta baju kimono untuk ibu nanti. Langkahnya adalah angkat bayi dari inkubator atau box, letakkan bayi di tengah-tengah, posisi kepala di antara kedua payudara dengan kepala menghadap ke salah satu sisi. Lalu atur posisi kaki bayi seperti katak, fleksi. Anjurkan ibu memegang erat bayi. Pakaikan kain panjang. Agar kepala bayi tidak terlalu tertutup, bagian mukanya agar tidak tertutup jalan napas. Lalu kenakan baju kimono untuk ibu agar bayi tetap hangat. Nah, ibu nanti kalau di rumah dengan posisi seperti ini, ibu bisa sambil beraktivitas.
Tapi tetap diingat ya Bu, tetap diperhatikan dedeknya, diperhatikan kondisi bayinya, nafas apa tidak, terus ada geraknya apa tidak, itu tetap perhatikan. Tapi Ibu bisa melakukan metode kanguru ini bisa sambil beraktivitas, jadi bisa dibawa kemana-mana. Berat badan lahir rendah atau bayi yang lahir prematur memerlukan perawatan khusus dalam mempertahankan kehangatan serta memperoleh pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Perawatan metode kanguru merupakan metode yang sangat tepat untuk bayi BBLR atau bayi prematur. Peran petugas kesehatan sangatlah penting dalam melaksanakan PMK. Demikian peragaan perawatan metode kanguru. Sekian dan terima kasih.